Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Makasih ya mampir ke sini. Kita ketemu lagi di channelnya Zerlinda dan kali ini akan bahas tentang perawatan cabai supaya tetap sehat dan berbuah lebat. Ya. Oh iya, ada yang sedikit lupa aku sampaikan tadi kalau kali ini yang kita bahas ini adalah perawatan cabainya, cabai organik ya. Oke, ini contoh cabai yang ada di rumah. Ini cabai besar, terus kalau yang tadi maksudku cabai keriting ya, cabai merah keriting. Terus kalau yang ini contoh untuk cabai setan, cabai rawit setan ya. Sip. Lalu bagaimana perawatannya agar cabai organik yang kita tanam di dalam pot ini itu bisa tumbuh dengan baik? Yang pertama itu perhatikan sinar matahari. Sinar matahari yang baik itu akan baik juga untuk tanaman cabai kita. Lihat, ini adalah tanaman cabai yang terkena sinar matahari full. Dia tumbuhnya bagus ya. Daunnya hijau dan buahnya juga banyak. Sedangkan yang ini kita lihat dulu. Ini adalah contoh cabai yang tidak kena sinar matahari full. Umurnya sama dengan yang tadi, tapi ini justru belum berbuah dan daunnya tidak sebesar yang tadi. Terus agak keriting justru ya. Kedua, perhatikan asupan nutrisi si cabai. Ini tanah yang kita gunakan, campuran kotoran kambing, sekam bakar, dan tanah di sini, tanah biasa. Itu dengan perbandingan 1:1:1, oke. Dan alhamdulillah sampai sekarang tumbuhnya bagus seperti ini. Itu tidak perlu asupan nutrisi yang lain, tidak perlu tambahan pupuk-pupuk yang lain. Cuma kalau misalnya tanahnya ini benar-benar sudah kurang, kayak ini kan tanahnya ini udah turun nih, itu perlu kita tambah lagi dengan tambahan tanah, karena takutnya mereka nanti kekurangan tanah. Beda kalau mereka ini ditanamnya di tanah langsung ya, tidak perlu tambahan seperti itu. Yang ketiga, perhatikan saat mereka berbunga. Ini mereka sedang berbunga. Kalau bunga ini, tangkainya ini menguning, bunganya menguning, dan pertanda kalau buahnya tidak akan jadi buah cabai, bunganya tidak akan jadi buah cabai, itu menandakan kalau si batang cabai membutuhkan yang namanya nutrisi tambahan. Biasanya yang dibutuhkan itu adalah kalsium. Kalsium itu ada di cangkang, itu kalau mau yang gratisan ya, maksudku kalau mau yang gratisan itu ada di cangkang telur dan ada di susu. Kalau susu mahal, tapi ada teman itu yang gunain susu, jadi disemprot pakai susu, jadi nanti hasilnya bagus. Cuma kalau karena mahal, kalau aku pilih gunain cangkang telur. Atau kalau misalnya mau beli itu menggunakan pupuk kimia, bisa tanyakan langsung ke toko pertanian. Biasanya mereka ada juga yang namanya itu pupuk mutiara atau apa gitu kan, tanya aja di toko pertanian, mereka nanti biasanya kasih rekomendasi pupuk yang mana. Selanjutnya itu ada penyanggah. Nah, untuk batang yang ini contohnya, itu batangnya ini sudah mereng-mereng kayak gini ya. Ini karena kemarin kita pakai potong pucuk, jadi satu batang itu kan jadi 3 gitu ya. Nah, buahnya lebat dan dia sudah tidak sanggup untuk menahan kehidupan. Menahan beban kehidupan ini sudah berat sekali. Jadi batangnya ini mereng-mereng gini nih. Jadi kalau batangnya sudah tidak sanggup menahan beban kehidupan karena buahnya yang banyak seperti ini, kita perlu kasih penyanggah ya, penyanggah kayak gini. Sip. Jangan lupa diikat. Sebenarnya ini penyanggahnya juga kekecilan, tapi itu yang ada di rumah. Kalau bisa itu lebih besar lagi karena ya supaya kokoh ini kan, kalau ini kan masih agak miring-miring ya. Kayak gitu. Selanjutnya, yang jangan dilupakan adalah penyiraman. Penyiraman bisa kita lakukan sekali sehari. Kalau kami sekali sehari saja ya, di pagi hari atau sore hari, kapan kita sempatnya. Ini kan apalagi ini cabai rumahan kan ya. Kapan kita sempat sebelum pergi kerja mungkin, atau setelah pulang kerja bisa siram-siram dulu. Sudah mulai masak ya. Yang penting jangan kekeringan dan juga jangan terlalu basah. Kalau hujan ya nggak usah disiram, oke? Selanjutnya, kelima, itu perhatikan hama. Hama yang ada. Nah, kalau yang terbang-terbang ini ada kelihatan nggak sih? Yang terbang-terbang ini si lebah ya, justru bagus untuk penyerbukan tanaman-tanaman yang ada di rumah. Itu nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya si daun sudah mulai keriting, atau misalnya ada walang sangit atau apalah gitu ya,
atau misalnya ulat-ulat yang membuat tanaman cabai kita terlihat tidak sehat, nah itu perlu kita langsung basmi. Bila perlu kalau misalnya ada satu tangkai yang kena hama, itu langsung tangkainya dipotong aja. Nggak usah sayang-sayang gitu, daripada menularkan dengan teman-teman yang lain. Ya kan? Wah, itu cabainya bagus sekali ya, besar sekali yang itu. Kelihatan nggak sih? Hai, sekian pembahasan tentang perawatan cabai kita kali ini. Semoga yang tanam cabai bisa berbuah dengan lebat. Dan semoga kita semua dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Maafkan suara-suara di belakang, itu ada tetangga yang sedang membangun rumah. Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Mampir lagi ya.